Bapak Ibu Guru Hebat Indonesia. Perkenalkan, saya Eka Aldiansa Akbar, guru profesional SMP Negeri 1 Pujon, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur. Sangat tidak adil bagi peserta didik apabila setelah lulus nanti memiliki keterampilan literasi teknologi yang rendah. Padahal, teknologi harus menjadi sahabat bagi siapapun di zaman saat ini, agar tidak mengancam masa depan peserta didik. Oleh karena itu, pemberdayaan literasi teknologi harus selalu dilakukan dalam pembelajaran. Setiap peserta didik memiliki permasalahan yang berbeda-beda saat berhadapan dengan teknologi yang ada. Begitu pula profil belajarnya. Akibatnya, perlu strategi khusus agar kebutuhan peserta didik terkait permasalahannya dapat terselesaikan. Berdasarkan permasalahan terkait perbedaan kemampuan awal literasi teknologi dan profil belajar, ditetapkan sebuah strategi penerapan pembelajaran berdiferensiasi yang mengintegrasikan teknologi. Oleh sebabnya, inovasi karya ini adalah penggunaan aplikasi Android dan augmented reality dalam penerapan pembelajaran berdiferensiasi untuk meningkatkan literasi teknologi peserta didik. Sebelum merancang dan mengimplementasikan kegiatan, dilakukan asesmen terlebih dahulu. Asesmen diagnostik non-kognitif dilakukan untuk memetakan gaya belajar peserta didik. Data didapatkan dari tim bimbingan konseling sekolah dengan sajian sebagai berikut. Asesmen diagnostik kognitif dilakukan untuk memetakan keterampilan literasi teknologi peserta didik. Data didapatkan berdasarkan observasi sebelumnya yang dinilai dengan 6 indikator menurut Greenstein. Hasil yang didapatkan adalah berdasarkan hal tersebut dilakukan analisis situasi terkait permasalahan menggunakan metode SWOT. Dan didapatkan hasil bahwa permasalahan saat ini memiliki kekuatan kepemilikan fasilitas gawai pribadi setiap peserta didik, dengan kelemahan adanya peserta didik dengan keterampilan literasi teknologi rendah, dan peluang bahwa peserta didik hidup di era digital, serta ancaman berupa tidak tercapainya tujuan pembelajaran akibat variasi gaya belajar dan tingkat pemahaman awal yang berbeda. Dari hasil analisis SWOT, diputuskan untuk merancang sebuah aplikasi Android yang di dalamnya terdapat augmented reality dan multimedia. Multimedia diharapkan menunjang 3 jenis gaya belajar peserta didik. Dalam memfasilitasi literasi teknologi peserta didik, dipilih topik mengenai mengetik laporan digital. Namun, karena tingkat literasi peserta didik yang berbeda, tujuan pembelajaran akan dipecah menjadi 3 sesuai kesiapan peserta didik. Augmented reality dirancang agar peserta didik dapat mengeksplor secara fitur aplikasi proses pengetikan. Dengan demikian, peserta didik tidak takut salah dalam proses pembuatan laporan digital. Kegiatan diskusi dengan beberapa pihak juga dilakukan untuk mendapatkan masukan terkait penyelesaian masalah. Pihak utama yang terlibat adalah guru informatika yang berada di lingkungan SMP Negeri 1 Pujon. Kemudian, proses implementasi dilakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita keluarkan dulu, hentikan kerjanya. Ini keluar dulu. Kalian pernah mengetik enggak? Pernah. Kalau mengetiknya di mana? Oke. Kalau mengetik di komputer? Jarang, tapi pernah. Apa itu? Iqbal. Apa bedanya mengetik di komputer sama mengetik di HP, Pak? Kenapa? Soalnya kecil. Terus fiturnya? Lebih gampang. Emang iya? Oke, sekarang silakan diklik buka aktivitas 1. Silakan diklik aktivitas 1.
awal sampai akhir. Ya, oke. Jadi hari ini kita akan belajar untuk membuat laporan menggunakan komputer. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Oke. Sekarang dengarkan saya, tempat duduknya akan saya ubah sesuai dengan kecakapan kalian masing-masing. Oke, silakan dengarkan saya. Ya. Ada yang disebut sebagai, terus ada deskripsi kegiatan, terus pesan. Bagi yang berpasangan, silakan mengerjakan tugas B. Bagi yang individu, mengerjakan tugas A. Khusus Arjun mengerjakan tugas C. Pakai 2 jari, nah diklik salah satu. Oh iya. Lima. Dari hasil implementasi, diketahui bahwa penggunaan aplikasi Android dan augmented reality dalam penerapan pembelajaran berdiferensiasi terbukti mampu secara efektif meningkatkan literasi teknologi. Berdasarkan asesmen sumatif, diketahui bahwa tidak ada lagi peserta didik berkategori literasi teknologi rendah. Augmented reality yang dibuat membantu peningkatan pemahaman siswa dengan adanya visualisasi interaktif. Melalui diferensiasi konten, membuat peserta didik tidak terbebani dengan hal-hal yang tidak sesuai dengan keterampilannya. Hal ini sangat adil bagi siswa karena mendapatkan porsi yang sesuai dengan dirinya sendiri. Selain itu, fasilitas gaya belajar pada aplikasi Android mampu mempengaruhi motivasi peserta didik agar lebih semangat untuk belajar, sehingga memperbesar kemungkinan berhasilnya pembelajaran. Hasil asesmen formatif menunjukkan pula bahwa banyak peserta didik mau belajar mengetik hingga lancar. Oleh karenanya, direkomendasikan mengimplementasikan hal serupa jika sesuai dengan permasalahan yang ada. Berhasilnya proses pembelajaran disampaikan kepada komunitas belajar dan kepala SMP Negeri 1 Pujon dan menyarankan untuk dilakukan diseminasi kepada seluruh Dewan Guru. Setelah diseminasi dilakukan, terdapat banyak respon positif dari Dewan Guru, utamanya bagaimana merancang pembelajaran yang dapat memfasilitasi seluruh peserta didik. Gimana perasaannya Aksa waktu belajar tadi? Senang. Aplikasinya bagus, menarik sehingga membuat saya semangat. Pembelajaran diferensiasi yang diterapkan oleh Pak Egar sangat baik, ditambah menggunakan media digital yang memang harus dipakai pada zaman sekarang. Menurut saya, pembelajaran berdiferensiasi yang sudah dilakukan Pak Egar sangat menginspirasi kami selaku guru-guru yang ada di sini. Harapan kedepannya semoga bisa diikuti atau diimplementasikan juga oleh guru-guru yang lain. Penerapan pembelajaran berdiferensiasi yang diintegrasikan dengan teknologi oleh Pak Egar terbukti mampu membantu meningkatkan literasi teknologi peserta didik. Hal ini dapat menjadi bekal peserta didik di masa depannya nanti karena akan selalu berhubungan dengan teknologi. Banyak faktor yang mempengaruhi keberhasilan pembelajaran kali ini. Utamanya adalah bagaimana bekerja sama dengan berbagai pihak dalam menyelesaikan masalah. Berdasarkan proses yang telah dilakukan dari awal hingga akhir, saya memahami bahwa faktor internal dan eksternal adalah sama pentingnya. Terus belajar tentang kondisi zaman akan dapat mengantar seorang guru untuk menyelesaikan permasalahan pembelajaran sesuai dengan kondisi nyata peserta didik. Oleh karenanya, terus belajar bagi diri menjadi suatu keharusan. Tetapi jangan sampai melupakan bahwa manusia akan selalu membutuhkan masukan yang membangun dari orang lain agar terus berbenah.